بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para sahabat sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara asal wanita dan laki-laki itu sama dalam hukum. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaman nisa syaqaiqur rijal." Sesungguhnya wanita itu, kata Rasulullah, adalah syaqaiqnya ar-rijal, yakni saudara kembarnya laki-laki. Maksudnya tidak ada beda dalam hukum, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan kecuali dengan dalil-dalil yang membedakan atau yang mengkhususkannya, seperti dalam masalah warisan, seperti dalam masalah misalnya hukum menutup aurat, berbeda dengan laki-laki. Namun hukum asalnya pada umumnya wanita adalah syaqaiq ar-rijal. Wanita adalah saudaranya laki-laki. Maksudnya dalam hal hukum itu sama. Termasuk dalam pembahasan bagaimana tentang kondisi wanita di surga. Ya. Wanita di surga kondisinya berbeda dengan kaum laki-laki. Namun secara umum wanita memiliki hak untuk meminta kepada Allah nikmat-nikmat surga. Apabila wanita itu mungkin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh. Sebagaimana juga Allah menjanjikan kenikmatan surga kepada kaum laki-laki, demikian pula Allah menjanjikan kenikmatan surga kepada kaum wanita, ya. Namun dalam hal ini para wanita yang pertama mungkin tidak perlu protes kepada Allah. Mungkin ada wanita yang mengatakan, loh, kalau di surga kok disebutkan nikmat-nikmat seolah-olah untuk laki-laki saja. Disebutkan di surga ada bidadari, lalu wanita enggak disebutkan sesuatu nikmat. Maka dalam hal ini la yanbaghi lil mar'ah an tushghila baluha bi kasratil as'ilah an tafsilati dukhuliha al-jannah. Wanita tidak sepantasnya, tidak selayaknya untuk menyibukkan dengan banyak bertanya tentang rincian-rincian kenikmatan-kenikmatan surga. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 124. Allah mengatakan, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, lihat di sini, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, itu satu. Jadi wanita masuk surga sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya. Mendapatkan nikmat surga sebagaimana nikmat bagi kaum laki-laki. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "A'ladtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basar." Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku telah siapkan bagi orang-orang yang saleh, laki ataupun perempuan sama, nikmat yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum terbetik dalam hati sanubari. Ya. Dan cukuplah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Zukhruf. Di surah Zukhruf Allah Ta'ala mengatakan ayat 71, "Wa fiha ma tashtahihil anfus." Di surga itu nikmat-nikmat kenikmatan apapun yang diinginkan ada. Yang diinginkan oleh jiwa ada. Wa taladzul a'yun, dan yang dinikmati oleh mata, dalam pandangan mata, ada semuanya nikmat. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya. Jadi apa saja yang diinginkan oleh jiwa ada. Apa saja yang terbetik dalam jiwa ada, muncul nikmat tersebut.
Ya, ya tentunya bagi para wanita juga. Ya. Maka jangan wanita mengatakan atau seolah-olah protes ya kepada Allah misalnya, kenapa kok disebutkan nikmat-nikmat bagi laki-laki, seolah-olah Allah hanya menjanjikan nikmat surga kepada laki-laki, dijanjikan bidadari, dijanjikan ya nikmat-nikmat wanita-wanita yang cantik dan semisal. Maka cukuplah kita katakan yang paling akhir bahwasanya Allah jangan ditanya tentang kenapa terhadap perbuatan Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 23 Allah Ta'ala mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi yang ditanya itu mereka, kita, makhluk ini, manusia ini yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Baik. Oleh karena itu bagaimana keadaan wanita nanti di surga tergantung keadaannya ketika dia di dunia. Ya. Dan wanita tidak lepas dari 6 keadaan ketika di dunia, dan masing-masing keadaan di dunia ini nanti yuqabiluha fil jannah, akan dibalasnya sesuai dengan keadaan di dunia tentang keadaan wanita di surga nanti. Yang pertama, al-halatul ula imma an tamuta qabla an tatajawwaz. Fahadhihi yuzawwijuha Allah Ta'ala rajulan min ahli al-jannah. Kondisi wanita yang pertama adalah wanita yang dia meninggal dunia dalam keadaan masih gadis, belum menikah. Maka wanita seperti ini Allah akan menikahkannya dengan laki-laki di surga. Laki-laki dari ahli surga. Laki-laki dunia yang juga sama-sama laki-laki tersebut ya belum menikah sehingga Allah menikahkannya. Allah Ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma fil jannati a'zab. Di surga itu enggak ada yang lajang, semuanya pasti menikah. Enggak ada yang lajang tapi semuanya berpasangan. Rawahu Muslimun wa ghairuh, hadis riwayat oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi wanita yang tidak menikah mungkin karena ya kesulitan mendapatkan jodohnya, atau mungkin ya karena mungkin memang tidak laku, ya bersabar. Kalau memang jodoh tidak juga datang, jangan sampai datang ke dukun, ya, atau naudzubillah min dzalik melakukan hal-hal ya dengan cara-cara yang diharamkan oleh syariat. Atau mungkin ada wanita yang kena sihir sehingga tidak dapat jodohnya seumur-umurnya. Ini juga merupakan musibah yang patut untuk bersabar. Ya. Baik. Kondisi yang kedua, al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua bagaimana dia? Imma an tamut ba'da talaqiha qabla an tatajawwaj min akhar. Wanita yang dicerai bukan yang cerai, wanita yang meninggal dunia, ya, wanita yang meninggal dunia diceraikan oleh suaminya dan enggak nikah lagi dengan laki lain. Jadi wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya, namun qabla an tatajawwaz, dia meninggal sebelum dia menikah lagi, ya, dengan lelaki yang lain. Ini janda meninggal dunia, janda karena cerai, bukan janda karena mati. Kalau janda karena mati nanti ada kondisi yang lainnya, ya. Yani imma an tamuta ba'da talaqiha qabla an tatajawwaz min akhar. Jadi wanita yang meninggal setelah dicerai oleh suaminya, dicerai, meninggal dunia sebelum dia menikah kepada laki-laki lain, atau dia tidak menikah kepada laki-laki lain, fahadhihi, maka kondisi wanita ini mislul ula, seperti kondisi yang pertama, yakni seperti gadis yang meninggal dunia. Sama, ini kan janda juga. Perceraian ternyata memutuskan hubungan di dunia dan di akhirat secara abadi. Perceraian itu, ya. Jadi wanita kalau cerai dengan suaminya, itu dengan suaminya putus. Di mana putusnya? Di dunia dan di akhirat putus.
Sehingga wanita ini nanti di akhirat Allah akan nikahkan. Yuzawijuha Allah Ta'ala rajulan min ahli jannah. Allah nikahkan dia dengan lelaki dari ahli surga. Berarti kondisinya sama dengan kondisi pertama. Dalilnya juga sama, di dalam surga tidak ada wanita atau laki-laki yang tidak berpasangan yang a'zab. Wa ma fil jannati a'zab. Ya, di surga itu tidak ada yang lajang. Wa hadhihi 'amatul lirrijali wan nisa. Dan ini umum bagi laki-laki dan bagi perempuan. Taib ya. Kondisi yang ketiga, al-halatu tsalitsah. Imma an takun mutazawwija wa la yadkhulu zawjuha ma'aha al-jannah. Ya. Jadi wanita yang menikah dengan laki-laki namun laki-lakinya tidak masuk surga. Laki-lakinya misalnya kafir, dan ini kondisi seperti kondisi siapa? Kondisi ini seperti kondisi Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Fir'aun masuk neraka, sementara Asiyah wanita mukminah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Maka wanita seperti ini pun fahiya mithlu sabiqati aidan yuzawijuha Allah Ta'ala min ahli jannah lil hadits sabiq. Maka ini seperti kondisi yang sebelumnya. Dua kondisi sebelumnya. Seperti wanita yang meninggal dunia dalam keadaan gadis belum menikah, atau seperti wanita yang janda dicerai suaminya, meninggal belum menikah atau tidak menikah lagi kepada laki-laki lain. Dan yang ketiga, wanita yang bersuamikan namun suaminya kafir, tidak masuk surga. Maka dinikahkan dengan lelaki jannah. Al-hala ar-rabi'ah. Kondisi yang keempat. Jadi tiga kondisi sama ya kedudukannya, Allah nikahkan wanita tersebut. Nah sekarang kondisi yang keempat dan yang keempat dulu. Imma an tamut ba'da zawajiha fahiya fil jannah li zawjiha alladhi matat anhu. Ya. Wanita meninggal dunia, ya. Wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya. Ya, jadi suami istri itu ada yang meninggal suaminya duluan. Ini ndak. Posisi keempat ini atau keadaan keempat, wanita meninggal duluan daripada suaminya. Maka fahiya fil jannah, maka wanita ini nanti di surga li zawjiha alladhi matat anhu, bersama suaminya yang dia saat meninggal dunia. Suaminya sah saat meninggal dunia, bersama dia nanti di surga. Ya. Maka kalau istri meninggal duluan, ya tenang, tetap bersama suaminya. Ya. Jadi kondisi yang keempat, dia akan bersama suaminya. Jadi kalau putusnya karena meninggal, istri meninggal duluan, tidak putus di akhirat, tetap dia akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus di sini misalnya kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah siapa? Istri Nabi yang meninggal duluan, Khadijah, akan bersama Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula setiap muslimah yang meninggal duluan dan dia masuk surga, suaminya pun nanti masuk surga, maka suami yang belum meninggal ketika nanti meninggal dalam keadaan muslim mukmin, dia akan bersama istrinya. Dan ini sebagaimana firman Allah di surah Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga Aden yang siapa memasuki surga tersebut akan masuk bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, yakni pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka yang saleh. Subhanallah. Jadi di antara nikmat surga adalah Allah akan kumpulkan kita bersamanya di surga. Allah akan kumpulkan bersama kerabat-kerabat, orang-orang yang dia cintai, orang tua, anak, pasangan-pasangan dikumpulkan oleh Allah SWT. Nah, sekarang kondisi kelima dan keenam. Di sini ada perbedaan, ya, yaitu suaminya meninggal duluan. Kondisi kelima dan keenam ini ada persamaan dan ada sisi perbedaan, ya. Kondisi kelima dulu, suami meninggal duluan, namun istri nggak nikah lagi. Adapun yang keenam, suami meninggal duluan, namun istri menikah lagi dengan lelaki lain. Maka jika kondisi yang kelima ini, al-halatul khamisah, imma an yamuta zawjuha wa tabqa ba'dahu bila zawjin hatta tamut. Suami meninggal duluan sementara istrinya tidak menikah lagi sampai meninggal, fahiya zaujatun lahu fil jannah,
maka wanita tersebut akan bersama suaminya di surga. Ya, bersama suaminya di surga. Maka wanita kalau ingin bersama suami di surga, ketika suami meninggal duluan, jangan nikah lagi. Dan ini apa yang diwasiatkan oleh Abu Darda kepada Ummu Darda radhiyallahu taala anhuma. Kata Abu Darda, wahai Ummu Darda, kalau engkau ingin bersamaku di surga, maka engkau jangan nikah lagi sepeninggalku nanti. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, bahwa wanita itu akan bersama di surga dengan laki-laki yang akhir dia menikah dengannya. Laki-laki yang akhir dia menikah dengannya. Ya. Jadi kalau laki-laki meninggal duluan dan wanita sang janda tidak lagi menikah, maka akan bersamanya. Ini juga yang terjadi pada istri-istri Nabi SAW yang meninggal setelah Nabi. Tidak ada istri Nabi yang meninggal setelah Nabi. Ya. Tidak ada istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi SAW. Para janda-janda istri Nabi SAW ya, tidak ada yang menikah lagi. Karena memang diharamkan menikah lagi setelah wafatnya Nabi. Yani umat Islam, umat Nabi Muhammad diharamkan menikah ya istrinya Nabi mereka. Karena istri Nabi mereka adalah ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Sehingga dari sisi ini tidak boleh, sebagai bentuk penghormatan. Ya. Bahkan kita diharamkan menikahi ibu tiri, yakni mantan istri bapak kita, gak boleh. Bahkan sekedar ijab qabul saja. Misalnya bapak kita ya menikahi seorang wanita, ijab qabul, belum apa-apa meninggal. Walaupun sekedar ijab qabul saja, maka anak tiri tadi haram menikah selamanya dengan mantan yakni istri dari bapaknya. Karena apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Ya. Taib. Allah berfirman di dalam surah Zukhruf ayat 70, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Kalian masuklah surga bersama istri-istri kalian dalam keadaan digembirakan. Ya, jadi kondisi yang kelima, sekali lagi, suami meninggal duluan, wanita menjanda tidak menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya. Dan dalilnya juga sebagaimana wasiat Abu Darda kepada Ummu Darda. Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah dan tidak mau. Karena ingat dengan pesan Abu Darda, karena dia ingin di surga bersama suaminya. Kondisi terakhir, al-hala sadisah, imma an yamut zawjuha fatatajawwaz ba'dahu ghairah. Suaminya meninggal duluan. Lalu setelah suaminya meninggal, tentu setelah habis masa iddahnya, dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Fahiya, maka wanita ini di surga, li akhir azwajiha fil jannah, dengan laki yang paling akhir. Sebagaimana hadis Nabi tadi dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Nabi, al-mar'a li akhir azwajiha, wanita itu akan bersama suami yang paling akhir di surga. Jadi wanita mungkin nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi, maka akan bersama dengan suami yang paling akhir. Ya. Baik. Dan wanita nanti di surga, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan usianya dan keperawanannya. Ya. Nabi SAW mengatakan, innal jannah la yadkhuluha azuz. Di surga itu tidak ada yang namanya nenek-nenek, enggak ada. Enggak ada yang namanya orang yang tua tapi usianya dimudahkan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan di akhirat kelak berbeda dengan kehidupan di dunia. Ya, seperti penduduk neraka misalnya. Allah menyebutkan ya tentang bagaimana penduduk neraka, dan juga dalam hadis Nabi mengatakan, darasu ahli nar kajabali Uhud. Kata Nabi, gigi gerahamnya penduduk neraka itu seperti gunung Uhud. Jadi kondisi di surga dengan di dunia lain. Kondisi di akhirat di neraka dengan di dunia lain. Ya. Penduduk surga, bagaimana keadaan mereka ketika masuk surga? Disebutkan tingginya seperti tinggi Nabi Adam, 60 hasta. Ya. Yani
Situna dira'an tulun fis sama, 60 hasta tingginya. Ini menunjukkan penduduk surga berbeda kondisinya. Demikian pula usianya. Semuanya usia 30 atau 33 tahun seperti usia Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula wajahnya. Ya. Indah, tampan laki-laki. Kalau wanita cantik. Bahkan wanita di surga lebih mulia daripada bidadari. Surga yang Allah ciptakan di surga. Jadi kalau bidadari itu tidak pernah hidup di bumi, Allah ciptakan di surga. Dan nanti wanita muslimah akan lebih mulia daripada bidadari di surga. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita sekalian, kepada para istri-istri kita, para ibu-ibu kita, para adik-adik perempuan kita, para kakak-kakak perempuan kita, untuk menganugerahkan mereka dimasukkan ke dalam surga fi jannatin na'im. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.